Anggur medianya harus disiapkan apa aja? Sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu. Ya. Cari sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu, perbandingannya sama. Perbandingannya sama, nanti dicampur jadi satu, ya. Perbandingannya sama. Nanti setiap per 100 liter kasih dolomit segenggam lah, nggak apa-apa. Tapi segenggam tangannya orang beda-beda ya. Berarti kasih 2 sendok makan aja, 2 sendok makan, ya. Seperti itu per 100 liter. Jenis apa? Jupiter, teman-teman. Kemarin tak kasih obat pembesar dan pemanis. Kemarin Bang Nur. Oh, berarti tanamannya sudah berbuah dong, ya. Sedang berbuah dong. Mas Al, akademik Jong, akademik Jol. Nanti pangkas mundur. Kemarin dipangkas di mana? Akademik ini juga mainnya long loh, Nek. Ya, lanjutkan pupuk pembuahannya dan lakukan pemangkasan mundur. Sekam lapuk itu yang gimana? Sekam kulit padi yang sudah hancur. Ya, jadi sekam lapuk ini secara otomatis sekam padi yang sudah fermentasi secara alam karena sudah tertimbun lama, dia sudah hancur. Ini tinggi unsur nitrogen, teman-teman. Tinggi unsur nitrogen, tanaman nanti daunnya juga akan subur bagus, ya. Kalau sekam baru ini tidak saya rekomendasikan. Kalau teman-teman mau menggunakan sekam baru, difermentasi dulu. Kalau mau menggunakan sekam baru, difermentasi selama 1 bulan. Ya, 1 bulan. Ya sudah berbuah. Ya nggak apa-apa Mbak Nur. Nanti insya Allah pertumbuhan buahnya juga bagus. Ya, jangan lupa nanti ketika untuk merawat buah gunakan pupuk kalsium super. Ya, untuk merawat buah, ya ketika menjelang masa itu gunakan kalsium super. Saya media beli semua di pato 50 langsung atau pot kecil dulu. Saya media beli semua di pot 50 langsung. Saran saya langsung saja, ya nggak usah bertahap. Nanti teman-teman pindah lagi nanti stres tanamannya, ya bersetres ya. Jadi langsung saja nggak apa-apa, langsung saja. Kalau daun bambu lapuk aja gimana Mas? Kurang, teman-teman. Daun bambu lapuk nanti teman-teman hasilnya kurang bagus. Tetap dibutuhkan yaitu sekam bakar. Kalau teman-teman punya daun bambu yang sudah lapuk banyak, itu saran saya tetap ada sekam bakar. Sekam bakar wajib. Kenapa sekam bakar wajib? Karena sekam bakar ini akan menjaga kestabilan pH media tanam kita, ya, dan juga sekaligus pori-pori media tanam kita. Ya, seperti itu. Untuk ninel pangkasnya panjang atau pendek, Kakak? Panjang, ya, panjang. Biasa pembuahan kalau di saya dicari yaitu perubahan warna dari warna coklat menjelang hijau, lakukan pemangkasan di situ pada tersiernya. B1 itu apa, Bang? Ini untuk perangsang akar, ya, perangsang akar, dan untuk nutrisi ya, vitamin. Bang, berarti copet aku sudah dipakai ya? Nggak usah dipakai, nggak usah lah, nanti untuk topeng aja, ya. Itu kalau kamu kepengen memakai, direndam dulu, direndam menggunakan E4 bagus, ya. Nanti terus diperas, diambil airnya juga sudah jadi nutrisi, terus ampasnya juga bisa digunakan. Sekam bakar saya campur daun bambu lapuk, bagus. Sekam bakar intinya harus ada, ya. Sekam bakar ini bagus sekali. Kalau hanya sekam bakar sama daun bambu lapuk itu bagus sekali. Nanti pertumbuhannya luar biasa. Tapi tetap membutuhkan unsur nitrogen, ya. Ini nitrogennya kurang. Kenapa saya sarankan menggunakan sekam lapuk? Sekam lapuk ini nitrogen, teman-teman. Nitrogen, ya. Nitrogen. Jadi nanti daunnya juga bisa lebar-lebar, ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman dari alamnya berkurang, kita bisa masukkan kimia, pemupukan secara kimia, ya. Contohnya kalau teman-teman menggunakan hanya sekam bakar saja, sekam bakar ini kan nggak ada nutrisinya, ya. Sekam bakar nggak ada nutrisinya. Maka kalau teman-teman hanya ingin menggunakan sekam bakar, harus dimasukkan nutrisinya, ya. Nutrisinya harus tercukupi baik unsur makro maupun mikronya, seperti itu, ya. Jadi pertanian itu teman-teman harus paham, ya, paham tentang pupuk, ya. Pupuk yang dibutuhkan tanaman itu tidak hanya unsur NPK saja, tetapi juga ada unsur-unsur makro dan unsur mikronya juga. Seperti kalsium itu juga dibutuhkan, ya. Sulfur juga dibutuhkan. Sekam lapuk saya lihat ada binatang-binatang kecil, Mas. Ya nanti kan tinggal teman-teman bisa dikasih furadan, bisa dikasih yaitu mip cinta, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa.
Mas, saya tanam bibit anggur sudah mulai berdaun, pakai media cukupit bagus enggak? Yang penting dikontrol penyiramannya. Yang penting dikontrol penyiramannya. Kalau teman-teman kepengen bagus, harus digunakan pupuk-pupuk ya, pupuk untuk mendukung supaya nutrisi yang di dalam kokobit itu tercukupi ya. Unsur nutrisi yang terdapat pada kokobit itu juga tercukupi. Kokobitnya ini sudah fermentasi atau belum? Kalau belum fermentasi, takutnya nanti penyiraman kalau teman-teman terlalu basah itu berbahaya ya, itu berbahaya. Saran saya paling tidak harus ada campuran sekam bakar ya. Sekokobit sekam bakar itu juga bagus ya, sekokobit sekam bakar bagus, tetapi harus ada unsur nitrogennya juga, seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya nanti di teman-teman harus ada pengontrolan dalam penyiraman ya, karena kokobit ini menahan airnya lama teman-teman, menahan airnya lama. Teman-teman kalau nyiram jangan banyak-banyak biar nggak basah ya, biar nggak basah. Bang Al, kalau anggur stres di bawah jalan-jalan ya kesetresannya itu biasanya seperti ini teman-teman, karena kita masukin ke kardus itu juga kekurangan oksigen. Nanti biasanya di ongkir itu kan di paketan montang-manting ke sana, kadang-kadang juga naruhnya asal, itu terjadi patah pada akar. Nah, itu bisa mengakibatkan stresnya di situ. Bang Al, kalau untuk tanaman anggur batang bawahnya apa harus dipakai batang anggur lokal? Kalau teman-teman ingin menggunakan metode seperti itu bagus. Kenapa? Karena kita bawahnya perakarannya pinjem perakaran kita sendiri, jadi itu pertumbuhannya bagus. Kalau saya selalu seperti itu teman-teman, nggak pernah menggunakan on root ya, nggak pernah menggunakan on root. Plastik UV Mas, iya kalau menggunakan plastik UV bagus ya. Jadi musim penghujan pun kita tidak resah dan gelisah. Menggunakan naungan musim penghujan resah dan gelisah teman-teman.